Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah cerita horor bersambung karya Faifah_IT yang berjudul Misteri Toilet Sekolah Part 2. Seperti apa ceritanya? Tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu channel ini ya dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti apa ceritanya? Yuk siapkan kopi, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata, dengarkan dan simak baik-baik kisahnya. Sekolah terlihat seorang gadis yang tengah duduk sendirian dan terlihat tak bersemangat. Gadis itu Dea. Hari ini Dea seperti kehilangan semangat hidupnya karena sahabatnya Talisa hari ini tidak masuk karena kejadian kemarin. Dea sangat penasaran dengan apa yang terjadi dengan Talisa, karena kemarin ia tidak mengunjungi Talisa karena Talisa masih lemas dan tak berdaya, kata mamanya. Dia terus mengaduk-aduk orange juice-nya tanpa berminat untuk meminumnya. Seorang cowok datang dan duduk di depannya. "Sendiri aja, Dek. Talisa mana?" tanya cowok itu. Dia hanya melirik sekilas ke arah orang di depannya. Oh my god, demi apa coba? Dia mengabaikan cowok yang paling keren dan ganteng di sekolah, cowok yang diidamkan banyak kaum hawa, namun dicuekin oleh Dea. Apakah gadis ini gak waras? "Talisa gak masuk," jawab Dea tanpa menatap wajah cowok keren di depannya. "Kenapa?" tanyanya lagi dengan dahi yang berkerut-kerut. "Sakit." "Sakit apa?" "Kamu gak tahu?" tanya Dea heran. Bagaimana bisa cowok ini ketinggalan info yang sangat penting menyangkut pujaan hatinya? Ya, cowok itu yang tak lain Gavin Alexander memang sangat mendambakan seorang Talisa. Dia tak segan-segan menunjukkan rasa sukanya di depan Talisa. Namun sayangnya Talisa hanya menganggapnya tak lebih dari seorang teman. "Ada apa sih?" tanyanya dengan penuh rasa penasaran. Dia berdecak kesal mendengar pertanyaan Gavin. "Serius kamu gak tahu?" Gavin hanya menjawabnya dengan gelengan kepala yang semakin membuat dia jengah. "Kemarin itu Talisa habis kejebak di toilet," ungkapnya yang berhasil membuat mata Gavin membulat sempurna. "Serius kamu?" tanyanya untuk memastikan. Dia mengangguk sambil menyeruput orange juice-nya dengan slow. "Kok bisa?" tanya Gavin penasaran. Dengan malas dia menceritakan semuanya yang benar-benar membuat Gavin shock bukan main. "Terus sekarang gimana keadaannya?" Gavin sudah tidak bisa menutupi rasa khawatirnya di depan Dea. Dia hanya mengendikkan bahunya lemas. Bahu Gavin jatuh seolah menggambarkan bahwa kini ia tidak memiliki sedikit pun energi. Bel yang Gavin tunggu akhirnya berbunyi, yaitu bel pertanda pulang sekolah. Tanpa menunggu teman-temannya, Gavin langsung menuju ke parkiran setelah gurunya keluar. Ia memacu motornya dengan kecepatan penuh. Ia mampir ke supermarket untuk membeli sesuatu yang bisa ia berikan pada Talisa nanti. Akhirnya Gavin sampai di depan rumah berwarna hijau min dominasi putih. Ia memarkirkan motornya tepat di halaman rumah itu. Gavin menekan bel untuk memanggil pemilik rumah. Keluarlah seorang wanita paruh baya yang masih terlihat muda dan cantik. Gavin mencium tangan wanita itu dan menanyakan sesuatu. "Saya Gavin, Tante, temannya Talisa. Talisa, apa kabar, Tante?" Wanita yang tak lain adalah Daisy, mama Talisa, tersenyum mendengar pertanyaan Gavin. "Talisa baik, yuk masuk. Tante panggilin Talisa dulu," ucap Daisy ramah.
Gavin mengatakan bahwa hanya ingin tahu keadaan Talisa tanpa bermaksud mengganggu istirahatnya. "Gak usah tante, saya cuma mau tahu keadaan Talisa aja. Biarin dia istirahat," ucapnya, lalu memberikan sebuah kantung plastik yang berisi beberapa makanan kepada Daisy. "Saya nitip ini aja tante, buat Talisa," ucapnya sambil tersenyum manis. Daisy mengambil kantung plastik itu dan mengucapkan terima kasih. Setelahnya Gavin berpamitan untuk pulang. Tanpa ada niatan mencegahnya, Daisy pun mengiyakan ucapan Gavin. Setelah Gavin pergi, Daisy pergi ke kamar Talisa. Anak gadisnya terlihat masih terlelap di atas ranjangnya. Wajahnya yang semula pucat kini perlahan terlihat segar. Gadis itu sudah lebih baik. Daisy meletakkan kantung plastik yang ia bawa di atas nakas samping ranjang Talisa. Lalu ia pergi dari sana setelah mengelus puncak kepala anaknya. Setelah kepergian Daisy, perlahan Talisa membuka matanya. Lalu tak sengaja melihat kantung plastik yang berlogo salah satu nama supermarket. Ia duduk lalu mengambil kantung plastik itu. Dia melihat isinya. Ternyata isinya beberapa snack dan coklat. Ia berpikir bahwa mamanya tidak mungkin membelikannya makanan-makanan itu. Lalu siapa? Meninggalkan rasa penasarannya, Talisa turun dari ranjang dan melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Ia memilih untuk menyegarkan tubuhnya, berharap rasa pusing di kepalanya bisa hilang. Setelah menyelesaikan mandinya, Talisa memilih pakaian yang akan ia kenakan. Ia memilih dengan asal, lalu menata rambutnya yang terlihat berantakan. Talisa kembali melihat kantung plastik yang ada di atas nakasnya. Ia memutuskan untuk bertanya pada mamanya. Talisa menuruni tangga dan pergi ke arah dapur karena dirinya mendengar suara dari arah sana. Benar saja, mamanya sedang berada di sana. Talisa duduk di kursi meja makan, memperhatikan mamanya sambil menopang dagu. Daisy yang merasakan kehadiran seorang menoleh dan melihat Talisa duduk di kursi meja makan. "Kamu udah bangun sayang?" tanya Daisy dan dibalas anggukan oleh Talisa. Daisy hanya tersenyum melihat tingkah anaknya itu. Ia teringat sesuatu yang harus ia sampaikan pada Talisa. "Tadi teman kamu kesini." Talisa menegakkan kepalanya lalu bertanya. "Siapa?" "Gavin," jawab singkat membuat mata Talisa sedikit terkejut. "Gavin," pikirnya. "Dia bilang apa?" Pertanyaannya mampu mengembangkan senyum yang sangat menggoda dari bibir Daisy, yang mampu membuat Talisa salah tingkah. Daisy kini malah tertawa melihat tingkah lucu gadis di depannya itu. "Ih, mama kok malah ketawa sih?" ucap Talisa sambil mencebikkan bibirnya. "Dia cuma tanya keadaan kamu, terus ngasih kantung plastik yang gak tahu isinya apa buat kamu. Udah gitu aja," ucap Daisy setelah menghentikan tawanya. Talisa terlihat seperti memikirkan sesuatu. "Gavin pacar kamu ya?" Pertanyaan mamanya mampu memunculkan rona merah di kedua pipi Talisa dan membuatnya salah tingkah. Beruntungnya, saat Daisy bertanya, dia terus fokus dengan masakannya. "Bukan, dia cuma teman Talisa aja, Ma." Kini Daisy melihat ke arah putrinya yang masih terlihat salah tingkah. "Serius nih?" Pertanyaan yang sengaja dilontarkan untuk menggoda putrinya. "Ih, Mama, apaan sih?" ucap Talisa kesal dan langsung berlalu menuju kamarnya. Hal itu sukses membuat Daisy tertawa terbahak-bahak. Talisa melemparkan bokongnya ke atas ranjang dengan muka yang ditekuk akibat kesal. Namun kekesalan itu langsung luntur ketika ada chat yang masuk di WhatsApp-nya dan di situ tertulis jelas nama Gavin. Talisa langsung tersenyum senang. Ia buru-buru membuka chat itu yang tertulis. "Talisa, aku tadi nitipin sesuatu buat kamu. Semoga suka ya dan cepat sembuh." Itulah yang sekiranya Gavin kirim pada Talisa. Talisa sesegera mungkin membalas chat itu. "Makasih ya Gavin." Hanya itu yang bisa Talisa jujur. Ia tak tahu harus menulis apa lagi.
Chat itu pun berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan ringan, namun hal itu mampu membuat Talisa lebih baik dan senang. Lama Talisa hanyut dalam kegiatan chattingannya sampai seseorang mengetuk pintu kamarnya. Ia berpamitan untuk menyudahi chatnya kepada Gavin. Ia beranjak dari atas ranjang dan membuka pintu kamarnya. Ternyata itu dia, seseorang yang sedari tadi ia tunggu-tunggu. "Kamu ngasih tahu Gavin ya tentang kejadian itu?" tanya Talisa saat mereka sudah duduk di atas ranjang Talisa. Dia mengangguk dan langsung menjelaskan ketika wajah Talisa berubah marah. Jangan marah dulu. Jangan nyalain aku, salahin aja Gavin. Dia yang udah maksa aku buat cerita. Emang kenapa sih? Dia kesini ya?" tanyanya. Talisa hanya mengangguk untuk menjawab pertanyaan Dea. Dia terlihat antusias hingga dia memajukan sedikit wajahnya ke depan wajah Talisa. "Gimana ceritanya?" tanyanya dengan penuh penasaran. "Waktu Gavin kesini, aku tuh lagi tidur, jadi gak sempat ketemu deh," jawab Talisa dengan nada sedikit kecewa. Dia memundurkan wajahnya dengan senyum yang sengaja untuk menggoda Talisa, serta alis yang sengaja ia naik turunkan. Bilangnya gak suka sama Gavin, tapi ternyata ia sengaja tidak melanjutkan ucapannya untuk semakin menggoda Talisa. "Apaan sih?" ucap Talisa kesal sambil memukul muka Dea dengan bantal, dan berakhir perang bantal antara Talisa dan Dea. Talisa baru bangun dari tidur nyenyaknya. Kini ia merasa sudah lebih segar dari kemarin. Talisa memutuskan untuk hanya mencuci muka dan menggosok giginya. Setelah itu ia menggantinya bajunya dengan baju fitness. Hari ini Talisa ada janji dengan Dea untuk jogging di taman kota. Rasanya ia tak sabar menikmati udara kota di pagi hari. Setelah mengikat rambutnya, Talisa segera keluar dan menuruni tangga. Benar saja, dia sudah menunggunya di ruang tamu dengan baju dan gaya yang sama. Talisa berpamitan pada mamanya. Setelahnya ia berangkat dengan Dea menggunakan sepeda gunung mereka. Di sepanjang jalan mereka banyak mengobrol hingga tak terasa mereka akhirnya sampai di taman kota yang memang dikhususkan untuk jogging ataupun olahraga lainnya. Di sana tersedia banyak sekali alat olahraga ringan seperti superbike dan lain-lain. Talisa dan Dea memarkirkan sepeda mereka di tempat yang memang sudah disediakan dan memulai aktivitas jogging mereka. Di tengah kegiatan, mereka bertemu dengan seorang yang mengagumi Talisa. Siapa lagi kalau bukan Gavin. "Talisa," sapanya. "Talisa doang nih yang disapa," sindir dia pada Gavin dengan wajah sinisnya. Gavin hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Hehe, sorry. Hai Dea," ucap Gavin diawali dengan kekehan. Dea hanya melirik sekilas ke arah Gavin tanpa memperdulikan Dea. Kini Gavin kembali memperhatikan Talisa yang nampak cantik berkali-kali lipat. "Udah sembuh sah?" tanya Gavin mencoba basa-basi. Masih berlari kecil, Talisa menjawab pertanyaan Gavin dengan senyuman manisnya. "Alhamdulillah udah. By the way, makasih ya buat coklat sama snacknya." Gavin mengangguk dan bertanya apakah Talisa suka dengan coklat dan snack yang ia bawa. Betapa bahagianya Gavin kala Talisa mengatakan bahwa itu memang kesukaannya. Di sisi lain, Dea yang terlihat iri dengan kedekatan mereka berdua tiba-tiba dikejutkan oleh tepukan di bahunya. Dea melirik kesal ke arah orang yang hampir membuat jantungnya copot. "Kamu mau bikin aku mati?" sarkas Dea. "Sorry," ucapnya dengan cengengesan. Ia mengikuti kemana dia melihat dan ia mengangguk faham. "Cemburu ya?" tanyanya pada Dea. Dia melirik ke arahnya sekilas dan kembali melihat ke arah Talisa dan Gavin yang masih asik mengobrol. "Aku gak cemburu, cuma iri aja," ucapnya tanpa ada rasa malu. "Kalau gitu sama aku aja,"
tawar seseorang itu. Di, ik, Dikal, aku yang ingetin ya, jangan kepedean, ucap dia dengan penuh penekanan pada seorang yang bernama Dikal. Dikal adalah adik sepupu Gavin. Aku enggak kepedean deh, aku serius, aku suka sama kamu, ucapnya sedikit mengeraskan suaranya karena dia berjalan sedikit cepat di depannya dan Dikal yang berusaha mensejajarkan langkahnya dengan Dea. Ternyata selain Dea, kalimatnya itu didengar oleh Gavin dan Talisa yang berada di depan mereka. Mereka bertiga serempak menghentikan langkah dan menoleh ke arah Dikal secara bersamaan. Dikal yang ditangkap seperti itu oleh mereka bertiga sedikit bingung. Kenapa? Tanyanya dan disusul rona merah yang tiba-tiba muncul di pipi Dea. Melihat itu, Talisa menoleh ke arah Gavin bermaksud mengkode untuk pergi dari situ. Gak apa-apa kok Dik, kamu lanjutin aja ya, kita berdua pergi dulu, ucap Gavin dan langsung membawa Talisa pergi dari situ. Setelah kepergian Talisa dan Gavin, Dea semakin dibuat gugup oleh suasana canggung di antara dirinya dan Dikal. Dek, gimana? Tanya Dikal yang melihat Dea masih diam di tempat. Dea dibuat bingung oleh pertanyaan itu, bukan pertanyaan yang membingungkan, namun otak Dea yang sedang bingung akibat ungkapan yang Dikal sampaikan tadi. Apanya yang gimana? Tanyanya dengan sedikit terbata. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Pertanyaan itu semakin membuat dia salah tingkah. Ia benar-benar bingung harus menjawab apa. Gimana ya? Gak jawab sekarang gak apa-apa kok, ucap Dikal lalu berjalan mendahului Dea. Dikal, tunggu, ucap Dea saat sadar bahwa Dikal telah mendahuluinya. Ia mensejajarkan langkahnya dengan Dikal dan berusaha bertanya. Kamu serius mau jadiin aku pacar kamu? Tanya Dea yang berhasil membuat langkah Dikal terhenti dan menatap dia lekat-lekat. Emang kelihatan kalau aku bercanda? Dea menelan salivanya dengan mata yang terus memperhatikan sorot mata Dikal. Ia benar-benar tidak menemukan sedikit pun kebohongan dari sorot mata Dikal. Dea memejamkan matanya sebentar, setelah itu kembali melihat ke arah Dikal. Perlahan ia mengembangkan senyumnya dan mengatakan sesuatu yang membuat hati Dikal begitu berbunga. Kalau gitu, aku mau jadi pacar kamu. Dikal langsung mengembangkan senyumnya dan melompat kegirangan membuat Dea terkejut sekaligus bahagia. Mereka berdua menghampiri Talisa dan Gavin yang masih terlihat berduaan. Keduanya kini mereka sudah duduk di sebuah bench yang berada di bawah pohon dan membuatnya teduh dan sejuk. Gak pengen kayak gue bang, ucap Dikal yang sengaja menggoda Gavin sambil terus berlari kecil mengelilingi taman itu. Wih, gercep juga si Dikal. Gavin berdecak kagum atas kegercepan Dikal. Talisa hanya tertawa melihat tingkah mereka berdua. Gavin terpana melihat Talisa yang sedang tertawa cantik. Hanya itu yang berada di benak Gavin. Talisa melihat ke arah Gavin yang masih terpana melihatnya. Kenapa, Vin? Tanya Talisa seketika menghentikan tawanya kalau melihat Gavin yang melihatnya sampai tak berkedip sedikit pun. Mendengar pertanyaan Talisa, seketika Gavin tersadar dari rasa terpananya. Gak apa-apa kok, lanjut jogging yuk, ajak Gavin untuk mengalihkan rasa canggungnya. Keesokan harinya, Talisa sudah siap dengan seragam abu putihnya serta tas yang bertengger manis di kedua bahunya. Seperti biasa, Dea sudah menunggu Talisa di depan rumahnya. Mereka berdua berangkat setelah sebelumnya Talisa berpamitan dengan kedua orang tuanya. Jam pertama cukup membosankan bagi seluruh siswa yang ada di kelas itu, terutama sepasang sahabat yang kini sudah terlihat tak bersemangat. Talisa memejamkan matanya sejenak, tiba-tiba terlintas wajah Kia yang sedang menangis. Talisa langsung terjingkat dan ia baru teringat akan janjinya pada Kia. Dea yang duduk di sampingnya juga ikut kaget akibat Talisa. Kamu kenapa, Sah? Tanya Dea heran.
Talisa menggelengkan kepalanya. Setelah itu, ia melihat ke arah luar dan sesuai dugaan, Kia sudah berdiri di dekat kaca dengan wajah yang terlihat seram, pertanda bahwa ia sedang marah. Talisa menghembuskan nafasnya. Ia mencoba berkomunikasi dengan Kia lewat batin. Talisa menatap wajah Kia lekat-lekat, seolah memberitahu bahwa ia mencoba mengatakan sesuatu lewat batin. Ki, aku maaf. Aku lupa sama janji aku sendiri. Tapi sekarang aku benar-benar mau bantuin kamu. Tapi tolong kasih aku waktu, ucapnya dalam hati. Seolah mengerti, Kia berbalik dan perlahan menghilang. Talisa menghembuskan nafas sambil memejamkan matanya, merasa sedikit lega karena Kia sudah pergi dari sana. Kamu kenapa sih, Sa? Tanya Dea yang terlihat penasaran. Nanti aku ceritain ke kamu. Dea hanya mengangguk lalu kembali fokus ke pelajaran yang membosankan. Mereka melakukan itu hanya demi tidak ditegur oleh guru. Jam istirahat sudah dimulai. Talisa dan Dea memutuskan untuk mencari tempat sepi untuk menceritakan apa yang dia ingin tak ketahui. Disinilah mereka berada di taman samping sekolah. Dea dan Talisa duduk di kursi taman itu. Talisa menghembuskan nafasnya sebelum mulai bercerita. Ada apa sih, Sa, sebenarnya? Tanya Dea yang mulai tak sabaran. Jadi, di sana Talisa menceritakan semua yang ia alami saat terjebak di toilet, termasuk saat ia bertemu dengan Kia serta janji yang ia ucapkan kepada Kia. Jadi, kita minta kamu buat nyari para bajingan itu lagi, ucap Dea yang sebenarnya merasa terkejut. Talisa mengangguk pelan dengan raut wajah sendu. Kalau gitu, aku juga bakal bantuin kamu buat nyari para bajingan itu. Tapi gimana caranya? Dea mengungkapkan kebingungannya pada Talisa. Talisa terlihat berpikir tentang pertanyaan Dea, bagaimana caranya. Aku juga bingung gimana caranya, ucap Talisa seolah putus asa. Tapi aku yakin Kia pasti bakalan ngasih sedikit petunjuk buat kita, lanjut Talisa dengan wajah sumringah kala mengucapkan kalimat itu. Bener juga, jawab Dea yang juga tak kalah sumringah dan semangat. Sepi, tidak ada percakapan di antara Dea dan Talisa. Mereka sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang yang sangat familiar di telinga mereka. Sayangku, teriak orang itu. Dea dan Talisa sontak menoleh dan mereka melihat Dikal yang berjalan sambil terus menyunggingkan senyum di bibirnya. Dia pun berdiri dengan antusias dan heboh sambil merentangkan kedua tangannya seolah memberi Dikal tempat untuk memeluk dirinya. Sontak saja Talisa menggeser Dea dan memeluknya. Sayang banget aku sama kamu, ucap Talisa seolah menggoda Dea yang langsung berwajah masam saat dirinya menggeser tubuh Dea dan memeluknya. Ih, Talisa apaan sih? Gerutu Dea sambil melepas pelukannya. Gavin yang kala itu mengikuti Dikal langsung tertawa. Melihat wajah kesal Dea, tak ayal juga membuat Talisa tertawa. Habisnya kamu sok-sokan ngasih peluang Dikal untuk meluk kamu. Emang kenapa sih? Iri ya? Sarkas Dea yang masih terlihat kesal. Bukan gitu, kalian kan bukan muhrim, ucap Talisa. Sok bilang aja kalau iri, ucap Dea dengan nada ketus dan langsung duduk di bangku tadi dengan perasaan kesal. Kok marah sih, Dek? Bujuk Talisa. Gak usah pegang-pegang, ucap Dea dengan nada yang amat kesal saat Talisa memegang lengannya. Udah, Sa, jangan gangguin mereka, mending kita pergi aja, ajak Gavin dan langsung menarik tangan lengan Talisa. Jangan marah, Yang. Benar yang dibilang Talisa bukan muhrim, ucap Dikal saat Talisa dan Gavin sudah agak menjauh dari mereka. Sebenarnya aku tuh gak marah, cuma aku agak kesal aja sama dia, ucap Dea dengan nada yang terdengar lebih kalem.
Kita duduk di sini aja, Sah, ucap Gavin saat mereka berada di dekat sebuah kursi taman yang tak jauh dari tempat Dea dan Dikal duduk. Saat mereka duduk hanya terdengar suara kicauan burung dan suara siswa-siswi lain yang sedang sibuk dengan pembicaraan mereka masing-masing. Tidak ada yang membuka suara, baik Talisa maupun Gavin. Mereka masih sama-sama memikirkan topik pembicaraan. Sah, panggil Gavin. Jawab Talisa sambil menoleh ke arah Gavin yang duduk di sampingnya. Kamu ada seseorang yang spesial di hati kamu? Tanya Gavin yang membuat Talisa langsung berpikir. Ada? Ucapnya. Siapa? Kasih tahu nggak ya? Ucap Talisa seolah menggoda Gavin. Serius, ah? Aku deskripsiin ya, ucap Talisa yang langsung dianggukin Gavin. Dia itu cowok. Yang bener, Sah, potong Gavin. Iya, ini bener, dengerin dulu, ucap Talisa. Jadi dia itu cowok. Aku ketemu dia dulu waktu aku masih berusia 10 tahun. Anggap aja dia itu cinta pertama aku, jelas Talisa sambil seolah membayangkan sesuatu. Tapi sayangnya aku udah nggak pernah ketemu dia lagi. Soalnya setelah mama dia meninggal, papanya nikah lagi dan dia pindah ke Amerika. Lanjut Talisa dengan wajah yang menunduk dan sendu. Kamu rindu sama dia? Tanya Gavin dengan nada selembut mungkin. Ucap Talisa dengan menganggukkan kepalanya. Kalau misal dia balik, kamu mau apa? Nggak tahu, jawab Talisa dengan mengendikkan bahunya. Misal nih dia balik terus nembak kamu, kira-kira kamu terima? Tanya Gavin. Mungkin, jawab Talisa seperti menerawang jauh. Kalau kamu sendiri punya orang spesial? Talisa balik bertanya kepada Gavin. Ada. Siapa? Tanya Talisa yang terlihat antusias. Gavin menyenderkan punggungnya di punggung bangku taman dan meletakkan tangannya di belakang kepala sambil menoleh ke arah Talisa. Kalau aku bilang nanti kamu cemburu, goda Gavin dengan senyum jailnya. Nggak mungkin, jawab Talisa tegas. Yang benar, ucap Gavin yang tak henti-hentinya menggoda Talisa. Serius, Vin? Ucap Talisa yang mulai terlihat kesal. Oke, ucap Gavin sambil menegakkan tubuhnya lalu memposisikan duduknya menghadap Talisa dengan menumpukan salah satu pahanya di atas bangku. Dia gadis kecil yang begitu spesial buat aku, ungkap Gavin. Enggak saat ini, tanya Talisa dan diangguki oleh Gavin. Kalian ketemunya di mana? Tanya Talisa penasaran. Di pesta sahabat almarhum mama aku. Kapan? 5 years ago. Terus sekarang dia di mana? Tanya Talisa yang begitu penasaran dengan gadis spesial Gavin. Dia di sini, ucap Gavin yang membuat Talisa semakin penasaran dan sedikit terkejut. Maksud kamu dia sekolah di sini? Pertanyaan itu mendapat anggukan kecil daripada Gavin. Siapa? Kasih tahu dong, ucap Talisa memohon supaya Gavin memberitahu siapa nama gadis spesialnya. Kepo banget, ucap Gavin sambil menurunkan pahanya dan kembali menghadap depan serta kembali menyenderkan punggungnya. Gavin, kok gitu sih? Rengek Talisa sambil memukul lengan Gavin. Oke, aku kasih tahu, tapi ada syaratnya. Apa? Syaratnya, kamu juga harus ngasih tahu aku siapa cowok spesial kamu itu. Talisa terlihat berpikir keras karena penawaran yang Gavin berikan. Oke, deal. Putusnya kemudian menyodorkan tangannya ke depan Gavin pertanda persetujuan. Deal, ucap Gavin saat ia menjabat tangan Talisa. Oke,
Jadi namanya siapa? Tanya Talisa. Kamu dulu dong, ucap Gavin. Oke. Jadi cowok itu namanya Alex. Oke, sekarang kamu. Gadis spesial yang manis, cantik, dan baik hati itu namanya... Sebelum Gavin mengatakan nama gadis kecil spesial itu, bel masuk berbunyi dan di saat itu juga Dea sudah menghampiri Talisa. Ayo Sah, ucap Dea yang sudah berada tak jauh dari Talisa dan Gavin. Aku duluan, bye, ucap Gavin sambil berlalu dari hadapan Talisa. Dasar cowok, umpat Talisa dalam hatinya karena melihat Gavin yang pergi begitu saja dari hadapannya. Ayo Sah, ucap dia saat melihat Talisa yang masih diam di tempat. Tanpa menjawab, Dea Talisa langsung berdiri dan menggandeng tangan Dea dengan wajah yang sedikit kesal. Kenapa sih Sah? Tanya Dea heran saat melihat wajah kesal Talisa. Gak apa-apa, ayo, ucap Talisa sambil sedikit menarik tangan Dea. Yang, aku duluan ya. Dea berpamitan pada Dikal yang sedari tadi berdiri di dekatnya. Iya sayang, jawab Dikal dengan selembut mungkin dan membuat Talisa sangat muak hingga dirinya mendahului Dea dan Dikal yang terlihat sangat memuakan baginya. Sah, tunggu, panggil Dea saat menyadari bahwa Talisa telah mendahului dirinya. Tungguin Sah, ucap Dea saat berada tepat di samping Talisa. Talisa hanya menghembuskan nafasnya saat mendengarkan ucapan Dea dan saat melewati toilet sekolah yang digunakan untuk semua siswa cowok maupun cewek. Talisa dan Dea dibuat heran saat melihat segerombolan siswa yang berada di depan salah satu bilik toilet. Sah, ada apa ya? Tanya Dea yang penasaran. Tanpa menjawab, Talisa langsung menghampiri gerombolan itu dan melihat apa yang terjadi. Ternyata di sana ada seorang siswi yang sedang kesurupan dan meronta-ronta kesakitan, menangis dan sesekali tertawa. Clara, ucap Dea saat melihat siapa yang berada di toilet itu. Talisa hanya diam dengan berbagai pertanyaan di otaknya. Tak lama beberapa guru laki-laki datang membelah kerumunan dan berusaha membawa Clara pergi dari sana. Setelah berusaha membawa Clara yang terus meronta, beberapa guru itu juga menghimbau kepada para siswa-siswi untuk pergi dari sana. Semua siswi-siswi pergi kecuali Dea dan Talisa. Sebenarnya Dea sudah mengajak Talisa pergi, namun Talisa berpikir bahwa hal ini ada sangkut pautnya dengan misi yang akan ia jalankan. Caranya, Clara akhirnya bisa dibawa pergi dari toilet dan saat ini ia berada di ruang UKS. Di sana sudah terlihat Pak Kiai yang siap meruqyah Clara. Tentu Talisa dan Dea terus mengikuti kemanapun Clara dibawa. Kenapa kalian gak masuk? Tanya salah satu Pak Guru yang melihat Talisa dan Dea berada di luar UKS. Clara itu teman kita Pak, jadi kita mau nemenin dia. Iya kan Sah? Ucap Dea mencari alasan, meski sebenarnya ia tak tahu pasti mengapa Talisa berminat melihat kondisi Clara. Iya Pak, ucap Talisa mengiyakan alasan yang dia lontarkan. Oh, ya udah, kalian boleh di sini asal jangan berisik, ucap Pak Guru lalu kembali ke dalam UKS yang kemudian pintu UKS itu ditutup membuat Talisa seperti harap-harap cemas. Sebenarnya kita ngapain sih di sini Sah? Tanya dia yang tak bisa membendung rasa penasarannya lagi. Kia, jawab singkat Talisa, malah menjadi teka-teki yang sangat besar di kepala dia. Maksudnya apaan sih? Kia? Talisa mengangguk lalu berkata, kamu ingat apa yang aku ceritakan tadi tentang Kia? Dia mengangguk dan Talisa melanjutkan ucapannya. Kemungkinan besar ini adalah salah satu petunjuk yang Kia berikan pada kita. Hal itu kemudian membuat teka-teki di kepala Dea terpecahkan. Ia mengangguk paham dan menyetujui tebakan Talisa. Siapa kamu?
terdengar teriakan Pak Ustadz yang sedang meruqyah Clara yang membuat Talisa dan Dea lebih intens mendengarkan apa yang terjadi. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Sekarang panggil gadis itu," ucap Clara dengan nada sarkas dan membentak. "Gadis siapa yang kamu maksud?" Pak Ustadz kembali bertanya. Entah apa yang terjadi, namun setelah itu tidak ada suara obrolan sama sekali dari dalam ruang UKS. Tak lama pintu dibuka dan keluarlah Pak Ustadz dengan wajah yang entah menunjukkan ekspresi apa. "Kalian berdua masuk," ucap Pak Ustadz dan langsung dituruti oleh Talisa dan Dea. "Pergi kalian semua," bentak Clara sambil menunjuk ke arah Pak Ustadz, Pak Guru dan Dea. Kalian bisa pergi," ucap Talisa dengan suara selembut mungkin. "Tapi nak," ucap Pak Ustadz tergantung dengan nada dan ekspresi yang jelas menunjukkan semburat kekhawatiran. "Pak Ustadz, tenang aja, saya sudah bisa menghadapi hal seperti ini," ucap Talisa mencoba meredakan kekhawatiran Pak Ustadz. "Iya Pak, Talisa itu sudah bisa menghadapi hal-hal seperti ini," jelas dia, meski sebenarnya ia juga khawatir pada Talisa. "Ya sudah, kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa cepat teriak," ucap Pak Ustadz memberi instruksi. Setelah itu mereka pergi keluar. "Kia," ucap Talisa lembut. Clara hanya menunduk tanpa menyahuti panggilan Talisa. "Apa Clara ada sangkut pautnya dengan para bajingan itu?" tanya Talisa dengan nada selembut mungkin. Clara mengangguk tanpa mendongakkan kepalanya sedikit pun. Talisa terlihat berpikir keras siapa kira-kira orang yang berhubungan dengan Clara dan juga berhubungan dengan masalah yang Kia alami. "Terima kasih, kamu sudah ngasih aku sedikit petunjuk. Sekarang kamu keluar dari tubuh Clara. Kasihan dia," pinta Talisa, namun hal itu sepertinya tak digubris oleh Kia. "Kamu keluar sendiri dengan cara baik-baik atau aku yang ngeluarin kamu dengan cara yang tidak baik?" ancam Talisa, dan hal itu ternyata berhasil. Tubuh Clara ambruk di atas ranjang UKS yang ia duduki tadi. Tubuhnya lemas, ia tak sadarkan diri. Talisa membuka pintu ruang UKS dan memunculkan semburat kelegaan di wajah Pak Ustadz, Pak Guru dan juga Dea. "Gimana sah?" tanya Dea langsung saat melihat Talisa keluar dari ruang UKS. Talisa tersenyum membuat ketiga orang itu kebingungan. "Clara udah baik-baik aja. Sekarang dia masih pingsan, sebentar lagi pasti dia sadar," ucap Talisa membuat ketiga orang itu semakin lega. "Kamu tahu apa yang terjadi nak?" tanya Pak Ustadz dengan wajah yang kembali menyemburatkan kekhawatiran. "Mohon maaf Pak, meski saya tahu apa yang terjadi, saya tidak bisa mengatakannya pada Pak Ustadz," ucap Talisa dengan berhati-hati. "Tidak masalah, tapi saya ingatkan supaya anak berhati-hati dan selalu berdoa minta perlindungan kepada Allah, serta jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan saya bila membutuhkan," lanjut Pak Ustadz. Talisa mengangguk dan tersenyum. Lalu ia dan Dea meminta izin untuk kembali ke dalam kelas. Setelah mendapat izin, mereka pergi dan kembali ke dalam kelas mereka. Saat di dalam kelas, Talisa tidak bisa berkonsentrasi sedikit pun. Dalam benaknya selalu terngiang akan kejadian dalam ruang UKS tadi. Ia terus berpikir siapa kira-kira orang yang berhubungan dengan Clara dan memiliki masalah dengan Kia. Hingga bergantian jam, Talisa tak hentinya memikirkan tentang siapa orang itu. Materi demi materi telah disampaikan oleh guru yang berbeda karena pergantian mata pelajaran, namun tak ada sedikit pun materi yang masuk ke dalam otak Talisa. "Talisa, bisa ulangi materi yang saya sampaikan tadi?" ucap Bu Dewi, guru sejarah yang terkenal galak dan tegas.
Mendengar perintah itu, Talisa langsung terkesiap. Ia tak tahu harus menjawab apa karena dirinya sejak awal tidak mendengarkan apa yang Bu Dewi sampaikan. Melihat Talisa yang hanya diam kebingungan, Bu Dewi pun berkata, Dari tadi saya lihat kamu ngelamun. Sekarang saya minta kamu berdiri di depan sampai jam saya habis. Mau tak mau, Talisa harus menuruti apa yang Bu Dewi perintahkan. Talisa berjalan dan berdiri tepat di depan papan tulis. Saya gak suka ya sama murid yang tidak menghargai saya. Ketika saya sedang menyampaikan materi, apa yang kamu pikirkan tadi? Tanya Bu Dewi pada Talisa dengan nada yang tak biasa. Saya gak mikirin apa-apa, Bu, jawab Talisa dengan kepala yang menunduk. Kalau gak mikirin apa-apa, kenapa gak dengerin materi yang saya sampaikan? Maaf, Bu, saya salah, ucap Talisa yang terus menunduk. Kalau tahu salah, kenapa kamu lakukan? Ingat, berdiri di situ sampai jam pelajaran saya berakhir, ucap Bu Dewi dengan nada yang langsung naik 1 oktav. Tanpa menunggu jawaban Talisa, Bu Dewi kembali menjelaskan materi yang tadi sempat terganggu karena Talisa. Talisa hanya menghembuskan nafasnya pelan sambil melihat Bu Dewi yang sedang menjelaskan materi. Tak lama, suara teriakan yang amat kencang terdengar hingga membuat semua siswa yang ada di dalam kelas terkejut. Terutama Talisa. Gadis itu mulai berpikir bahwa itu Kia. Tanpa pikir panjang, Talisa langsung berlari keluar kelas. Ternyata semua murid sebelah sudah berkumandang mengerumuni seorang siswi yang sedang memegangi lehernya dan sangat jauh dari tanah. Siswi itu seperti ada yang mengangkat dan mencekiknya. Tentu Talisa bisa melihat apa dan siapa yang mencekik siswi itu. Kedatangan Talisa disusul oleh teman-teman sekelasnya. Talisa kebingungan. Ia ingin membantu, tapi di situ banyak sekali murid dan guru yang sedang melihat apa yang terjadi. Tak lama Pak Ustadz dan Pak Yusuf, guru agama Islam, datang dan menyarankan supaya semua orang pergi dari sana. Yang lain bisa kembali, biar saya dan Pak Ustadz yang menangani ini, ucap Pak Yusuf, dan hal itu langsung dilakukan oleh semua orang kecuali Talisa dan Dewi. Talisa, kenapa kamu tidak kembali ke kelas? Tanya Pak Yusuf saat melihat Talisa dan Dea tidak ikut berjalan dengan guru-guru dan siswa-siswi yang lain. Tidak masalah, saya membutuhkan bantuan dia. Hanya dia yang mampu berkomunikasi dengannya. Yang dimaksud adalah sosok yang terlibat akan kejadian itu. Silakan nak, ucap Pak Ustadz mempersilahkan Talisa untuk berbicara dengannya. Talisa menganggukkan kepalanya dan berjalan mendekati siswi yang masih merontak kesakitan. Lepaskan dia, perintah Talisa yang membuat sosok itu marah dan semakin memperkuat cengkraman tangannya pada leher siswi itu. Jangan pernah ikut campur urusanku, hardik sosok itu sambil menolehkan kepalanya ke arah Talisa dan menampakkan wajahnya yang penuh lubang, serta di setiap lubang itu terdapat belatung yang siap melompat dari sana. Ini bukan duniamu. Jika kamu memiliki masalah dengan siswi itu, katakan padaku, ucap Talisa. Sosok itu tertawa keras, tawa yang sangat terdengar menyeramkan bagi Talisa dan semua orang yang menyaksikan kejadian itu. Apa kau akan membantuku untuk melenyapkannya? Pertanyaan yang diikuti nada sinis dan mengancam di akhir kalimat. Aku akan membantumu dengan caraku sendiri, jawab Talisa yang membuat sosok itu kembali tertawa, kemudian mendelik marah dan semakin mempercepat cengkraman tangannya pada leher siswi itu. Talisa bingung harus mengatakan apa. Ia tahu bahwa sosok itu kini sedang sangat marah. Jika ia memaksa untuk bertanya, sudah dipastikan sosok itu akan menyerangnya. Pak, panggil Talisa lemah pada Pak Ustadz. Kamu sudah berusaha nak. Kita akan bacakan doa saja supaya makhluk itu pergi.
ucap Pak Ustadz yang kemudian memutar tasbih yang sedari ia pegang dan mulai membacakan doa diikuti oleh Pak Yusuf, Talisa dan juga Dea. Tak lama sosok itu mengeram kesakitan dan berteriak, "Ah, berhenti! Dasar kalian manusia sialan!" Teriak sosok itu, Pak Ustadz semakin keras meramalkan doa dan surat-surat pendek guna mengusiri sosok itu. "Allahu Akbar!" ucap keras Pak Ustadz yang membuat sosok itu jatuh, diikuti siswi tadi yang juga terjatuh dan tak sadarkan diri. "Pengacau!" sarkas sosok itu yang kemudian menghilang. Pak Ustadz, Pak Yusuf, Talisa dan juga Dea menghampiri siswi yang tergeletak tak sadarkan diri. Pak Yusuf membopong siswi itu dan membawanya ke ruang UKS. "Sa, apa mungkin ini ada sangkut pautnya sama masalah Kia?" tanya Dea saat mereka berada di depan UKS. "Mungkin," jawab Talisa singkat. Pak Ustadz yang berdiri tak jauh dari mereka berjalan dan mendekati mereka. "Apa yang sedang kalian bicarakan?" tanya Pak Ustadz dengan senyum ramah di bibirnya. "Gak ada, Pak," jawab Dea. Namun Pak Ustadz seperti tak percaya dengan ucapan Dea karena melihat wajah Talisa yang menyemburatkan kekhawatiran dan kebingungan. "Ada apa, Nak?" tanya Pak Ustadz pelan pada Talisa. Talisa menggeleng dengan senyum yang dipaksakan. Tentu hal itu dapat Pak Ustadz lihat. "Kamu bisa membohongi saya, tapi kamu tidak bisa membohongi diri kamu sendiri," ucap Pak Ustadz. Memang benar, dan itu membuat Talisa sadar. "Maaf, Pak, saya tidak membohongi Bapak," sesal Talisa. "Tak apa, Nak, saya paham," ucap Pak Ustadz lalu menyodorkan secari kertas yang bertuliskan nama, alamat dan nomor ponsel Pak Ustadz. Talisa menerima itu dan terlihat kebingungan. Oke teman-teman, segini dulu ceritanya. Namanya juga cerita bersambung. Kita lanjutkan lagi di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Selamat malam, selamat beristirahat, berpacu dalam misteri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.